And most of us have heard about diamonds, gold, and oil funding many of the world's wars. But the vast expanse of rainforest in Liberia also helps to sustain one of Africa's longest-running conflicts. And now the government wants to secure its timber and use it to rebuild the nation. Only harvest the indigenous exotic material that is pine, cypress, and eucalyptus. Therefore, being a disciplined industry, we are supporting the Kenya Forest Service. And then as they cross-cut, they will retag their timber the at that water point. tower. The So we millers use were traceability responding to a report by the Kenya Forest Services that Kenya loses close to 39 billion shillings from environmental degradation. The millers, on their part, say they too contribute to the economy by creating more than 300,000 jobs. The millers have been blamed for the illegal harvesting of indigenous trees. About 3.47 million hectares of land in the country is under forest cover. Illegal logging sebenarnya bukan masalah baru, tapi masalah lama yang muncul dari proses pengelolaan hutan secara tidak benar dan tidak konsisten. Pengelolaannya oleh pemerintah dan pengusaha di bidang kehutanan, serta diikuti oleh warga masyarakat yang berada di sekitar hutan. Di samping itu, pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan tidak ditangani secara tuntas oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, sehingga terkesan ada permainan di dalamnya. Akibatnya, illegal logging seolah-olah sesuatu yang tidak bisa ditangani. Perusahaan kayu Tarpet Timber Company telah mendapati banyak sorotan akibat pelanggaran hukum penebangan liar yang dilakukan mengabaikan peraturan regulasi kehutanan di negara tersebut. Investigasi menunjukkan adanya pola ekstraksi kayu di luar area konsensi yang ditetapkan oleh TSCA 2 pada tahun 2009 lalu. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dilaporkan bahwa TTC bersama dengan Renaissance Group Incorporated and Freedom Group Liberia menebang kayu secara ilegal setidaknya 14.000 km kubik kayu yang bernilai $4,4 juta di pasar internasional. Penebangan kayu secara ilegal tersebut kemudian diekspor. Tentunya hal ini melanggar hukum tata kelola kehutanan di Liberia. Sengketa ini mengabaikan upaya lisensi FLEGT-VPA, yaitu kerjasama dengan Uni Eropa untuk memastikan bahwa ekspor kayu dilakukan secara legal. Kurangnya koordinasi dalam peraturan penegakan merupakan kendala domestik terhadap efektivitas peraturan pelarangan kayu ilegal di Liberia. Banyak kepentingan yang bermain di dalam pengelolaan hutan, baik kepentingan yang mulia seperti pelestarian lingkungan, pelestarian paru-paru dunia, sustainable forest management. Di samping kepentingan pejabat atau petugas yang mau meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, kepentingan masyarakat sekitar hutan yang tidak mau dilewati begitu saja, kepentingan para oportunis atau yang sering disebut penadah yang ingin memanfaatkan peluang yang ada, serta masih adanya pengusaha dari negara tertentu atau luar negeri yang mau membeli hasil hutan kayu secara ilegal. Penyebab illegal logging di Liberia tentunya melibatkan penegakan hukum dan pengawasan yang lemah. Kelompok masyarakat sipil sudah melaporkan pelaku penebangan ilegal di negara tersebut, namun seringkali tidak dituntut atau tidak ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan lemahnya kemauan untuk menuntut para pelaku pelanggar penebangan liar tersebut. For perpetrators cutting down trees in the town's green belt at an alarming rate. Many indigenous trees end up being sold as firewood, and authorities confiscate the wood on a regular basis, but it's not a deterrent. President William Ruto's directive to lift the ban on logging has suffered a setback after the Environment and Lands Court stopped its implementation until a case filed by the Law Society of Kenya is heard and determined. Justice Oscar Angote has also ordered those farming in forests under the Plantation Establishment and Livelihood Improvement Scheme to stop as the case is heard. LSK, in his petition, had argued that government is endangering the delicate balance of nature, promoting deforestation and threatening the livelihoods of communities that rely on the forests for their sustenance. The story was produced by our very own Jorogi Gatete. Adapun permasalahan mengenai penebangan liar dan perdagangan kayu, sebagian karena kesulitan estimasi terkait dengan sifat ilegalitas dan sebagian lagi karena perbedaan cakupan estimasi seperti definisi sumber daya, metode,
dan legalitas. Akibatnya, pembalakan liar dan perdagangan kayu di tingkat global cukup tinggi, sehingga sangat sulit untuk dilacak dari segi lokasi geografis dan pendorongnya. Kemudian diperlukan kerjasama global yang lebih luas dan lebih erat di berbagai wilayah. What we are doing, we are going to make sure that that exercise does not lead to what we have seen in the past. And it is the reason why this year we have hired an extra 1,500 forest officers, including wardens, to make sure that we take full charge of the exercise around our forests. Banyak pengusaha hutan dihadapkan pada pilihan antara menjadi pengusaha yang patuh pada hukum dan secara diam-diam melakukan illegal logging, atau mereka bangkrut dan menutup perusahaan pengelolaan hutannya. Hal demikian juga dimanfaatkan oleh pengusaha hutan lainnya, karena pengusaha hutan tidak saja yang memiliki izin, tetapi juga yang tanpa izin atau yang disebut dengan istilah penadah atas dukungan atau direstui oleh pejabat kehutanan atau petugas penegak hukum dan atau petugas di bidang keamanan. Negara-negara Afrika diperkirakan mengalami kerugian sebesar 17 miliar dolar akibat pembalakan liar setiap tahunnya. Angka ini merupakan sebagian dari pasar global atau nilai ekonomi senilai 30-150 miliar dolar. Spesies kayu yang bernilai tinggi mempunyai permintaan global yang sangat besar. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crimes bahwa pangsa ekspor kayu dari Afrika ke Tiongkok meningkat dari 40% di tahun 2008 hingga 90% di tahun 2018. Namun, kayu yang dihasilkan dari konvensi hutan ilegal untuk pertanian komersial telah menjadi bagian yang semakin penting dalam penebangan liar global dan perdagangan kayu yang terkait. Sementara, peran penebangan tradisional skala besar telah berkurang dalam ilegalitas. Tingginya profitabilitas kayu dan produk pertanian yang ditanam di lahan yang dikonversi dari hutan, serta preferensi konsumen terhadap spesies kayu tertentu mendorong terjadinya penebangan liar dan perdagangan kayu terkait. Illegal logging tidak selalu didefinisikan secara jelas, tetapi dapat digambarkan sebagai praktek kehutanan atau kegiatan yang berkaitan dengan penebangan kayu, pemrosesan dan perdagangan hutan yang tidak sesuai dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi sejak dari sumbernya hingga pembeli. Prosedur penebangan sendiri mungkin melanggar hukum, termasuk korupsi untuk mendapatkan akses ke hutan, penebangan tanpa izin atau dari kawasan yang dilindungi, penebangan jenis kayu yang dilindungi, atau penebangan melebihi batas dari kesepakatan. Deforestasi dan penebangan liar di Liberia merupakan tantangan yang besar yang memerlukan perhatian segera saat ini. Adanya dampak lingkungan, kompleks sejarah, dan dampak ekonomi menggarisbawahi kompleksitas dari permasalahan ini. Upaya yang dilakukan oleh Liberia saat ini sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun masih banyak yang harus dilakukan. Salah satunya dengan cara melakukan kerjasama VPA dengan Uni Eropa untuk memastikan bahwa penebangan liar ini tidak dilakukan lebih lanjut atau luas lagi. Sebagian besar produk kayu primer ilegal dari hutan tropis diproduksi oleh Liberia, Indonesia, dan Malaysia, dan diimpor oleh Cina dan India. Karena skala produksi dan impor ilegal mereka sangat penting untuk melibatkan negara-negara ini dalam upaya global untuk mengendalikan pembalakan liar dan perdagangan kayu terkait. Dari kasus Liberia ini, Indonesia dapat belajar mengenai pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penegakan hukum. Kemudian, perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk memantau aktivitas penebangan hutan agar terhindar dari eksploitasi hutan yang secara berlebihan. Pasar domestik, regional, dan global untuk produk kayu legal dan ilegal saling terkait, sehingga menyulitkan untuk memantau dan menyelesaikan pembalakan liar dan perdagangan kayu. Melalui video ini, kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, salah satunya yaitu hutan, agar tidak terjadi bencana alam, karena salah satu penyebab terjadinya bencana alam yaitu penebangan hutan secara liar. Kemudian, kepada pemerintah diharapkan agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan para pengusaha yang mengelola sumber daya hutan agar tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Terakhir, kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku penebangan hutan yang dilakukan secara liar, guna memberikan efek jera bagi pelaku tanpa pandang bulu.